Orang sering berpersepsi bahwa kuliah itu harus di kampus, ya, duduk mendengarkan dosen memaparkan ilmu, ya. Saya mengajak mindset baru, kuliah di kantor. Ya, siapa yang menjadi dosen? Teman-teman Anda, praktisi di tempat Anda. Atau mungkin Anda sendiri, karena Anda punya pengalaman yang bisa di-sharingkan dengan teman-teman Anda. Dan saya yakin kalau budaya kuliah di kantor ini, hidup di kantor Anda, di tempat kerja Anda, maka Anda akan punya wawasan, punya ilmu yang boleh jadi sekelas doktor. Nah, bagaimana kemudian supaya itu terjadi di kantor Anda? Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Jamil Azaini. Ada satu fenomena menarik yang sering saya lihat di banyak organisasi. Perusahaan punya SOP, punya sistem, punya data, ya, punya dashboard yang canggih luar biasa, gitu ya. Tetapi kenapa pengetahuan terbaik justru sering tidak berpindah? Hanya ada pada orang-orang tertentu saja. Kenapa kesalahan yang sama terus berulang? Pernah mengalami Anda? Kesalahannya berulang. Kenapa orang pintar di organisasi sering bekerja sendirian? Masalahnya sering bukan karena kita kekurangan. Baik itu kekurangan pengetahuan maupun kekurangan orang pintar. Masalahnya karena pengetahuan itu tidak hidup. Mati dia, kaku dia. Ia tersimpan, ia terdokumentasi, tetapi tidak mengalir, tidak menyebar. Ibaratnya kalau air yang mandek gitu. Nah, dalam dunia knowledge management ada satu prinsip yang sangat dalam. Apa itu? Untuk memanfaatkan pengetahuan, jangan fokus pada pengetahuan itu sendiri. Fokuslah pada orang-orang yang menggunakan ilmu tersebut dan komunitas yang memilikinya. Jadi ada orangnya, ada geng-gengnya ya, ada orang-orangnya, ada komunitasnya gitu. Ini menurut saya bukan kalimat biasa sih. Ini adalah pergeseran paradigma besar kalau kita kemudian memahami itu. Dan dari knowledge as object menjadi knowledge is living practice. Dan disinilah muncul konsep penting. Konsep pentingnya apa? Konsep penting yang disebut strategic forum praktisi. Atau dalam bahasa sederhana yang saya mungkin buat sendiri ini ya, saya menyebutnya ayo kuliah di kantor. Nggak perlu di kampus, tapi kuliahnya di kantor. Mari kita jujur, berapa banyak orang di kantor kita yang sebenarnya pinter tapi diam, jagoan tapi ilmunya nggak nyebar gitu. Berapa banyak pengalaman mahal yang tidak pernah dibagikan hanya pada orang-orang tertentu, orang-orang yang memang sering terlibat dalam proyek-proyek tertentu. Berapa banyak pelajaran berharga yang hilang ketika seseorang resign. Bingung, kenapa dia resign? Ilmunya dibawa sama dia. Ini yang oleh para ahli disebut sebagai knowledge drain atau kebocoran pengetahuan. Jadi kalau ini terjadi, maka perusahaan jadi rugi. Ya, rugi bukan karena kurang training, tetapi karena kurang ruang belajar bersama. Tokoh knowledge management seperti Etienne Wenger ya, itu memperkenalkan konsep yang sangat terkenal, yaitu apa? Communities of practice. Beliau mengatakan, pembelajaran paling kuat dalam organisasi tidak terjadi di ruang kelas formal. Nah, menarik ya, jadi malah bukan di kelas formal nih. Tetapi justru terjadi ketika para praktisi itu apa? Saling berbagi pengalaman.
kongko-kongko, ngobrol-ngobrol santai, tapi saling berbagi pengalaman. Kemudian saling bertanya satu dengan yang lain, saling merefleksikan praktek-praktek yang sudah mereka jalani. Ini artinya apa? Organisasi yang hebat bukan yang paling banyak trainingnya, padahal saya punya lembaga training ya, tapi saya ingin mengingatkan bahwa organisasi yang hebat bukan yang paling banyak trainingnya, tetapi yang paling hidup komunitas belajarnya. Disinilah saya mengajak kita semua untuk menghidupkan tadi gerakan ayo kuliah di kantor. Bukan kuliah formal, bukan kuliah yang kaku, tetapi apa tetapi? Tetapi itu menjadi sebuah budaya, sebuah ekosistem, sebuah forum strategis di mana praktisi saling menguatkan, saling berbagi ilmu, saling kemudian melengkapi apa yang dikuasai orang lain. Jadi menurut saya, ayo kuliah di kantor itu memiliki 3 ruh utama. Dan mari kita dalami satu persatu. Ruh yang pertama, dari bekerja sendiri menjadi belajar bersama. Di banyak kantor orang sibuk bekerja, tetapi jarang belajar bersama. Padahal menurut riset, ya, yang melakukan riset itu Nonaka dan Takeuchi, yang itu dituangkan dalam The Knowledge Creating Company, dia mengatakan bahwa pengetahuan baru lahir dari interaksi sosial, dari dialog, dari refleksi bersama. Itu artinya apa? Artinya, kalau orang hebat bekerja sendirian, pelan-pelan nih sama nih, kalau orang hebat bekerja sendirian, organisasi tidak sedang bertumbuh. Yang bertumbuh hanya individunya. Maka, ayo kuliah di kantor mengubah ini. Apa yang diubah? Dari saya bekerja sendiri, ya, hebat sendiri, menjadi kita belajar bersama. Bersama menggali, bersama saling melengkapi, belajar. Karena sekarang eranya bukan one to many, tapi many to many. Dari teman-teman kita belajar. Ya. Dan dari saya tahu menjadi kita saling menguatkan. Itu ruh pertama yang perlu kita hidupkan. Ruh kedua, dari training event itu menjadi learning culture. Kenapa? Karena banyak organisasi masih berpikir yang penting kita sudah kirim orang training. Seolah-olah kalau sudah dikirim training itu sudah selesai masalahnya. Ya. Tetapi training itu event. Sedangkan organisasi hebat butuh culture, bukan event. Dan menurut Peter Senge dalam The Five Discipline, beliau mengatakan organisasi pembelajar bukan yang sering training, tetapi yang menjadikan belajar sebagai kebiasaan harian. Tapi bukan berarti training nggak penting ya. Tapi Anda tidak boleh kemudian berpersepsi bahwa kalau sudah training berarti selesai. Tidak, Anda harus menghidupkan learning culture. Nah, strategik forum praktisi adalah jembatan menuju itu. Karena di forum ini, orang belajar dari kasus nyata. Bukan hanya teori, bukan hanya slide. Ini real, benar-benar learning, real, benar-benar belajar dari kejadian-kejadian yang mereka alami. Yang ketiga, dari knowledge hoarding menjadi knowledge sharing. Kenapa ini perlu saya tegaskan knowledge sharing ini? Karena ini penyakit yang diam-diam berbahaya. Knowledge hoarding itu menimbun pengetahuan, ya. Dan pertanyaan juga, kenapa orang kok menimbun knowledge? Ya, biasanya ya karena takut ya, takut tersaingi, takut kehilangan posisi, ya. Ada juga takut tidak dianggap penting. Ada loh, ya, yang saya temukan di lapangan orang-orang semacam ini. Padahal organisasi besar dibangun oleh orang-orang yang berani berbagi secara terbuka. Justru ketika kita berbagi secara terbuka, ilmu yang tadinya kita miliki 5, itu bisa berkembang
menjadi 25, menjadi 30, sehingga kita semakin kaya wawasan. Dalam perspektif spiritual yang kita yakini, ilmu itu bukan untuk disimpan. Ilmu itu untuk menghidupkan. Baik menghidupkan diri kita maupun menghidupkan orang lain. Maka, Ayo Kuliah di Kantor bukan sekedar program HR. Ini adalah gerakan peradaban organisasi. Ya, saya ingin konkret ya mengajak Anda. Strategic Forum Praktisi bisa diwujudkan dalam 4 format sederhana yang mungkin setelah ini Anda bisa praktekkan di kantor Anda ya. Format yang pertama itu sharing praktisi mingguan. Jadi kalau bisa itu setiap pekan, setiap minggu satu orang praktisi berbagi. Berbagi dari apa? Bukan dari buku-buku tuh, dari kasus nyata, dari kegagalan yang pernah ia alami, ya. Dari pembelajaran lapangan yang pernah ia dapatkan, dan durasinya nggak usah lama-lama, cukup ya 30 sampai 60 menit ya. Yang penting itu apa yang disampaikan real ya atau nyata gitu ya. Yang disampaikan juga jujur, nggak ada yang perlu ditutup-tutupi karena kita sedang belajar bersama. Kemudian aplikatif. Boleh dipraktekin nanti ya. Format kedua yang saya tawarkan itu after action review. Ya, sering disebut AAR ya. Jadi setiap proyek selesai, tim duduk bersama dan bertanya, dulu apa yang kita rencanakan? Oke, setelah dibahas apa yang kita rencanakan, apa yang benar-benar terjadi? Sesuai nggak dengan rencana? Nah, kalau sudah kayak gitu, ajukan pertanyaan ketiga. Apa yang bisa kita pelajari ya dari kegiatan ini? Dan tentu supaya kemudian terus bertumbuh, pertanyaan yang keempat yang penting juga, apa yang akan kita perbaiki? Ya. Ini kelihatannya sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Kalau nggak percaya, praktekin coba. Ya. Saya yakin kalau di tahun 2026 ini Anda mempraktekkan, banyak hal baik yang akan Anda dapatkan. Format ketiga itu problem solving circle. Apa itu problem solving circle? Jadi tim membawa masalah nyata, ya bukan teori, bukan simulasi, masalah yang benar-benar mereka hadapi. Lalu diskusikan bersama. Maka di sini akan lahir kolektif intelijen, makin kaya ilmu Anda, makin kaya wawasan. Dan format keempat, ya mentor praktisi internal. Itu maksudnya apa ya? Mentor praktisi internal itu orang senior tidak hanya memimpin, tetapi mengkuliahi secara praktis. jadi dosen ya. Tapi sharingnya ini nyata pengalaman yang mereka pernah hadapi. Bukan ceramah panjang, tetapi bisa jadi coaching di dalamnya, ada juga dialog ya. Ada juga refleksi pengalaman gitu ya. Dan kalau ini terjadi, bayangkan jika ini hidup di organisasi Anda. Setiap minggu orang belajar, dapat ilmu baru, wawasan baru. Makin cerdas, makin kaya, dan kemudian insya Allah makin bijak. Setiap proyek menghasilkan wisdom. Ada proyek karena kemudian ada di review, menghasilkan kebijakan, kebaikan-kebaikan bagi kita. Setiap kegagalan menjadi aset pengetahuan, bukan aset orang dibully, bukan tempat orang membuli. Maka organisasi Anda tidak hanya bekerja, tetapi bertumbuh secara eksponensial. Nah, jika Anda seorang leader, cobalah mulai dari yang kecil ya. Tidak perlu menunggu sistem yang besar, tidak perlu menunggu sempurna. Anda mulai action dari hal yang kecil. Tidak perlu menunggu anggaran besar ya. Yang sederhana-sederhana saja. Mulai saja misalnya ya satu forum dulu, satu sharing session dulu ya. Kalau Anda ingin menjadi organisasi pembelajar, mungkin Anda memberikan satu ruang belajar dulu ya, dan katakan kepada tim Anda ya, dan mengatakannya dengan penuh semangat. Mulai hari ini kita kuliah di kantor. Karena pada akhirnya organisasi yang bertahan bukan yang paling besar, bukan yang paling kaya, tetapi apa kira-kira? Yang paling cepat belajar. Saya Jamil Ajeni, mari kita hidupkan budaya belajar di kantor kita. Mulai kita menghidupkan komunitas praktisi, dan mari kita bersama-sama untuk apa? Untuk kuliah di kantor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.